Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, perkenalkan nama saya Meisi Ningsi dengan NIM 212221073. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Buton Tengah. Ya baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan program database Java dengan menggunakan aplikasi Apache NetBeans ini dan Exam sebagai database-nya. Nah, penjelasan program kali ini merupakan tugas besar pengganti final kami dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Rima Ruktiari SSI MN. Ya baik, ya langsung saja mungkin pada aplikasinya. Di sini kita mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi examnya. Kita klikkan. Kemudian di sini kita start yang Apache dan MySQL. Kita minimize dulu. Kemudian kita buka Apache NetBeans. Nah, di sini saya menggunakan Apache NetBeans ID 16. Nah, baik. Di sini saya sudah membuat, ya kan, saya di sini tinggal menjelaskan. Tetapi langkah baiknya mungkin saya memberitahukan juga awal di mana saya buat ini, tapi tidak keseluruhan saya praktek. Saya hanya praktekkan sedikit-sedikit seperti itu. Dimana yang pertama itu kita buat dulu database-nya. Di sini saya kasih nama, kan tadi di NetBeans-nya. Di sini tertulis saya ini foldernya, projectnya saya kasih nama prac21db1 ya. Nah, di database juga kayak gitu. Kita buka di adminnya, bagian MySQL tadi ya. Di sini saya sudah buat. Pertama kita buat dulu database. Buat database ya di new nanti di sini. Itu kayak gitu. Saya di sini kasih nama prac21db1. Ini dia. Dengan tabelnya ada daftar mahasiswa dan tabel tes. Ya. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi NetBeans. Nah, di sini dimana ketika kita sudah membuat database-nya, itu akan kita buat lagi project yang sama dengan judul yang sama si database-nya, dimana prac21db1. Nanti akan tertampil seperti ini ketika kita sudah membuat folder di sini ya. Kalau kita mau buat project baru, tekan yang di sini. Ini new project ya, bisa dilihat. Kita buat, kita tinggal kasih nama. Ini bukan, kita langsung klik next yang ini. Habis di next barulah kita kasih nama, mau kasih nama projectnya itu apa. Nah, di sini saya kasih nama prac21db1. Kemudian nanti tinggal di finish saja gitu. Kita close ya. Nanti akan tertampil seperti ini setelah kita sudah menekan si finish tadi. Nah, di sini terdapat tulisan package prac21db1. Kemudian ada public class prac21db1, di mana public class ini sebagai isi dari folder package yang nantinya dapat diisi dengan beberapa argumen sehingga dapat memudahkan kita saat mencari datanya. Kemudian di sini ada public static void main, ini untuk buat methodnya gitu. Ya, kemudian kita beralih pada di sini koneksi 3. Di sini bagian dari si koneksi database-nya, koneksi ke database-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada import java.sql connection, import java driver manager, kemudian yang SQL exception. Mana import ini ya, seperti yang kita ketahui, di mana perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah gitu dalam bahasa pemrograman Java. Kemudian di sini sama tadi ada public class, private static connection ya kan, untuk mengkoneksikan si database ke database-nya gitu. Kemudian ada public static connection, koneksi ya. Di sini ada block tree. Mana tree ini nah di sini ada tree atau blok ya, blok yang digunakan untuk menempatkan kode program gitu. Kemungkinan
yang memungkinkan terjadinya exception tadi gitu. Dimana ada string user, root, string path, string URL, ini JDBC, ini bagian dari si bagian dari link si database-nya seperti berupa link gitu, URL. Nah kan, kemudian ada di sini chat, block chat ini sama ya dengan si tree ini, mereka itu saling berkaitan, dimana tujuannya itu menangkap dan menangani pengecualian yang dihasilkan oleh kode kerja gitu. Misalkan ada koneksi gagal gitu, system out println gitu, kemudian return. Oke, langsung masuk di pada bagian div nih atau project si forum utama. Ini terdapat public class forum utama, extend Java Swing JFrame, dan public ini di sini forum utama. Terdapat di sini ada source dan desainnya. Sebelumnya kita perhatikan dulu desainnya. Nah, di sini ada sun file dan input data, di mana pada input datanya terdapat data mahasiswa dan daftar mahasiswa. Itu menggunakan ini menu, pilihan menu gitu. Nah, di sini terdapat private void. Nah, ini terotomatis ya ketika kita tekan si data mahasiswa tadi. Ini sama juga dengan si daftar mahasiswa. Ketika kita tekan pada bagian desainnya, kita buka input data, kita klik input data, kemudian kita klik data mahasiswa kayak gitu. Kemudian nanti kita klik kanan. Oh enggak. Pada desainnya di sini langsung kita klik input data dan kita klik 2 kali si data mahasiswa ini. Nanti tertampilkan seperti ini, private void data mahasiswa. Tadi daftar atau data? Ya, itu seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali. Kenapa di sini tertampil data mahasiswa? Tampilkan new data karena di sini akan kita panggil si data mahasiswanya ini. Data mahasiswanya ini. Ya, sama juga ini daftar mahasiswa kita akan tampilkan pada si forum utama ini. Di sini ada public static void-nya juga, ada Java AWT. Di sini sudah terotomatis ketika kita bagian yang ini itu sudah terotomatis ketika kita sudah membuat si desainnya tadi kayak gitu. Jadi yang dibuat pertama itu memang desainnya dulu, jangan langsung kita ketik source-nya gitu. Desainnya kita masukkan pakai si pilihan menu ini. Untuk tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini. Kita klik kanan kemudian run file. Nah, seperti ini dia kan, tadi ada file dan input data. Nah, kita klik input data, ketika kita klik itu, data dan daftar mahasiswa ini akan tertampil yang bagiannya ini. Nah, gitu, ini saya sudah isi sebelumnya ya. Oke, kita klik saja. Oke, selanjutnya masuk pada bagian si data mahasiswanya ini ya. Kita lihat bagaimana tadi. Mungkin kita run file dulu ya supaya tidak penasaran. Nah, di sini terdapat data mahasiswa yang saya sudah isi. Bisa kita backnya itu akan tertampil di input data. Oke, sebelumnya kita minimize saja. Di sini ya terdapat juga import. Import kan ya perintah untuk memerintah atau memasukkan suatu metode gitu. Ini bagian-bagian dari si methodenya itu, perintahnya gitu. Dan public class data mahasiswa, dimana public class ini sebagai isi dari folder package yang nantinya dapat diisi dengan beberapa argumen gitu. Kemudian public data mahasiswa. Kemudian di sini juga, di sini kan tertulis tampil ya supaya bisa tertampil. Kemudian di sini ada public void. Kita close dulu running ini. Nah, ini terdapat juga, kita buat dulu desainnya di mana data mahasiswa dan bagian dari si titelnya ini. Nah, di sini ada menu delete dan back, ini pakai
label yang ini untuk data mahasiswa juga. Sementara untuk bagian si titel 1, titel 2, titel 3 nya ini itu menggunakan si table ini. Nah, kita kembali lagi di sini sama seperti yang pada connectivity tadi, ada block tree dimana string SQL-nya ini select from daftar mahasiswa. Dengan JavaScript connection-nya koneksi 3 ya, ini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kemudian ini JavaScript statement. Kemudian di sini ada while result next. Nah, masuk pada bagian bawah di sini private void. Ketika kita tekan shift pada desainnya yang tampil pada back-nya ya. Karena yang kita akan tampilkan adalah si forum utama dari data mahasiswa ini. Bisa dilihat. Ketika kita back itu akan tertampil si forum utamanya tadi. Ini maksudnya dari si forum utama tampilkan new forum utama ini. Nah, sementara di sini ada juga private void ketika kita tekan si delete-nya. Ya, kita isi ini yang di desainnya tadi. Ketika kita klik 2 kali akan tertampil di source-nya itu seperti ini dengan integer select row tabel 3. Ini bagian dari si variabelnya ya. Kemudian dengan di sini ada if select row, kemudian ada else default table model. Sama juga tabel 3 karena variabelnya itu tabel 3 saya kasih nama. Nah, di sini pada menu di sini terdapat perulangan else juga, if else default table model, mana terdapat tabel 3 juga variabelnya. Teman-teman bertanya, ini dia bagian dari si tabelnya ini ya kan, tabel 3 bisa diklik kanan, kemudian ada menu change variable name. Ini dia tabel 3 nya itu dari si variabelnya kolom yang ini. Kemudian di sini ada block tree juga connection con, kita akan koneksi ke database-nya sama di mana sini juga string SQL delete from daftar mahasiswa. Nah, ini kan dia masuk bagian pada delete. Nah, di sini ada if rows delete. Ketika rows delete-nya itu lebih besar dari 0, kemudian this data berhasil dihapus. Ketika kita pada datanya setelah kita masukkan itu akan tertulis atau tertampil data berhasil dihapus. Ketika tidak, ini else-nya ini untuk si gagal menghapus datanya gitu. Bisa kita lihat, kita klik kanan kemudian kita run file. Ini seperti yang tadi. Ini saya sudah coba isi, cuman karena pada teks tabelnya tadi itu masih hanya 4 yang kita inikan. Tapi ini pada database-nya di sini tuh sudah tertampil semua. Nanti kita lihat. Ini kita klik delete dulu ya untuk hapus. Kita klik delete, pilih baris yang ingin dihapus. Jadi kita klik yang ini. Kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Oke, nah kan terhapus. Untuk kita mengisinya nanti pada si menu daftar mahasiswa, karena ini masih menu si data mahasiswa. Kemudian kita back. Nah, data mahasiswa begini tadi. Lagi daftar mahasiswa lagi. Nah, yang kita isinya nanti di sini. Ini tampilan dari si daftar mahasiswa ini. Kita close dulu. Kita masuk pada bagian si daftar mahasiswanya. Nah, maaf tadi ada kesalahan nih bagian-bagian dari sini.
bagian dari data diri. Sebelumnya kita akan membuat dulu database-nya ya. Ini dia database-nya, saya kasih membuat tabel daftar mahasiswa. Kita samakan dengan isi dari NetBeans-nya tadi. Projectnya tadi tertulis daftar mahasiswa ya. Di sini nih berbeda dari yang lain karena saya sudah kasihkan primary key, jadikan primary key untuk si nick-nya ini. Oke, lanjut pada NetBeans-nya. Nah, ketika kita sudah mengisi keseluruhan seperti ini, itu akan terotomatis masuk pada source-nya, sudah tertampil gitu. Dimana di sini seperti biasa perintah import ya. Kemudian ada public class sama juga public daftar mahasiswa. Kemudian private void ini sama seperti yang tadi, ada nama, nick dan lain sebagainya. Dan juga sudah terotomatis. Kita klik yang ini. Kita ketik, bukan kita klik, kita ketik. Ketika di sini option pane. Data Anda berhasil ditambahkan. Ketika kita sudah menekan ini, kita run file dulu. Nah, ketika kita klik tambah, itu tertulis data Anda berhasil ditambahkan, seperti itu. Nanti kita tes, sabar. Dan di sini ada chat juga. Nah, di sini terdapat private void ketika kita klik menu tambah tadi. Menu back. Ketika kita klik menu back, itu akan kembali atau back atau kembali lagi pada forum utamanya tadi, karena yang kita panggil di sini itu forum utama akan ditampilkan ketika kita klik backnya. Mungkin kita bisa kita coba isi ya, karena kan tadi sudah di data mahasiswanya saya sudah delete ya. Bisa kita isi di sini nama lengkap, misalnya nama saya Misi. Nah, untuk sementara penulisan tanggal lahir ini didahulukan dulu tahunnya misalnya 2003. Itu dia tidak pakai garis datar tapi garing 09 garing 18. Nah, mungkin bisa kita klik tambah. Nah, data Anda berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat, kita klik back. Kita lihat pada data mahasiswanya yang kita isi tadi. Nah, ini dia yang kita isi tadi. Sudah tertampil pada data mahasiswanya. Kita klik back lagi, bisa kita minimize aja langsung ya. Seperti itu. Nah, di sini ada login sebelumnya. Nah, di sini loginnya juga username saya kasih teks ini, pilihan label, passwordnya juga label. Kemudian yang ini saya pakai button text violet yang kosong ini. Kemudian login dan keluar ini saya pakai button. Nah, pada username ini sama ya penamaannya, klik kanan properties. Sementara kita cek dulu variabelnya tidak diisi ya. Di sini kan username, kayaknya yang ini deh, kita cek dulu variabelnya. Nah, di sini variabel pada username juga, karena ketika dia tidak dimasukkan variabel itu akan tidak akan terpanggil atau programnya akan error gitu. Pentingnya ini sebuah variabel ini. Kemudian password juga sama variabelnya password. Login, coba login, kita klik, tidak ada, biasa saja kita kasih nama. Nah, ketika kita sudah mengisi semuanya ini akan terisi otomatis pada source-nya. Kita klik kanan ya untuk lihat gimana tampilannya. Nah, ini dia username. Bisa kita geser di sini supaya sambil jelaskan sambil dilihat. Kita scroll sama ya. Nah, di sini ketika kita klik loginnya. Sebelumnya di sini saya kasih forum utama, karena ketika kita sudah klik keluar itu akan tertampil di forum utama sama-sama. Kembali pada forum utamanya. Sini string user dengan if mentioning ya. Ketika diisi username-nya dengan passwordnya juga.
user equals. Nah, sebelum kita delete yang ini, kita pergi ke database-nya dulu, karena kan pada awalnya ini akan, saya sudah jelaskan, pada awalnya akan kita koneksikan pada database ya. Kita cek dulu database-nya untuk melihat apakah ini sudah terisi semua apa tidak, karena pada ininya run pada aplikasi NetBeans itu tidak kelihatan, karena pada kebanyakan pada ya data mahasiswanya tadi tabelnya itu hanya 4 yang saya isikan gitu. Untuk melihatnya bisa kita lihat di sini daftar mahasiswa pada browse-nya ya, bisa dilihat di sini agama, kemudian jenis kelamin tadi ya kita sudah isi, itu akan tertampil pada database yang tetap akan tertampil, walaupun pada NetBeans, aplikasi NetBeans itu kita tidak isi semua, karena di sini data mahasiswanya tadi saya tidak mengisi keseluruhan seperti itu. Itulah dia ya penjelasan singkat mengenai program database Java dari saya. Dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.